Tebu adalah orang yang baru selesai menunaikan sholat tahajud, disamper oleh temannya untuk mengambil kambing dari desa tetangga, membeli bukan mencuri. Dia bagian bawa motornya, di perjalanan dihantam ini yang dimaksud. Warga juga harus mentaati, kata orang Sunda, nitih kudu wanci, ngala kudu bebeja, tunduk karena waktu anu tangtu, ninggang karena mangsa utama. Ada hitungannya. Misalnya tidak boleh beli kambing jam 3 malam, tidak boleh keluar ngambil kambing jam 3 malam. Sudah dilarang oleh istrinya, Pak, peting keneh tong keluar. Dia maksa. Kemudian yang kedua, kalau pakapan kendaraan bermotor, pakai helm itu penting. Kita pakai helm karena takut ada polisi, bukan untuk keamanan. Helm yang berstandar, bukan hanya sekedar. Salah satu faktor penyebab kematian orang yang dibegal itu adalah tidak pakai helm. Ketika dihantam pakai balok kepalanya, langsung ke kepalanya dan pecah. Kalau pakai helm mungkin masih bisa terselamatkan. Apa yang diakibatkan kemudian? Yang boncengnya tangannya patah, masih melawan, memukul dengan menggunakan bambu. Yang paling menarik ini penting adalah psikologi publik. Saya bikin sayembara untuk membangunkan, kita tidak boleh takut oleh begal, begal yang harus takut oleh kita. Masa 100 orang membuat takut 100.000 orang? Gak bisa. Kita yang harus buat takut mereka. Kenapa? Pembiaran, psikologi, berbagai ragam. Maka waktu itu dalam cerita orang yang dibegalnya, waktu dia merintih kesakitan, begalnya masih ada, motor tuh lewat, cuek. Mobil pengangkut tebu lewat, truk, cuek. Bisa jadi tidak peduli atau takut. Rasa takut, kalau semua orang rasa takut, maka satu orang akan menguasai 1000 pikiran orang. Maka saya katakan kita dibalik, satu orang harus dikuasai pikirannya oleh 1000 orang. Dibalik, ini perang psikologi, sebutnya perang asimetris. Tidak cukup hanya kelengkapan senjata, penangkapan, tidak, tapi sebuah psikologi harus dibangun. Nah, apa yang akan ditimbulkan dari itu? Pertama, rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, korban pencurian, korban kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan. Itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur di Jawa Barat bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya. Ini penting. Ini penting karena psikologinya. Hari ini di rumah saya, karena lagi nunggu saya, lagi nunggu juga, saya mau ketemu nanti jam 5, adalah anaknya dibacok oleh begal. Sekarang di rumah sakit biayanya sudah nyentuh 15 juta. Saya katakan, sudah saya bayar, tunggu. Ini problem, Pak. Nah, psikologi ini harus kita perangi bersama-sama. Negara harus hadir untuk menyelesaikan seluruh problem. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Ini saya khusus pada jajaran Direskrim Direskrim Sus, kemudian Dir PPA, Pak. Ini mohon maaf, terjadi sepanjang sejarah, Pak, dalam kehidupan bernegara. LC asal Jawa Barat, jujur aja, LC ini banyak dari Jawa Barat, kita akui. Mungkin banyakan jebolan dari Bandung gitu dulu. Dulu dari Bandung mungkin sudah agak lama, mukanya terlalu sering dikenal, akhirnya biar menjadi yang baru pindah ke Maumere. Nah, di Maumere itu saya dan teman-teman PPA menjemput hampir berapa, Bu? 9 ya? Hah? 12, Pak. Dan pertama terjadi adalah pemilik tempat hiburannya dipidanakan, ditahan oleh Polres
Kupang ya, Polres Maumere, sekarang berproses di pengadilan, kemudian saksi-saksinya diantar dari sini ke sana, walaupun kepala dinas saya harus nungguin saksinya lagi bobok dulu di Tangerang. Nggak mudah Pak Ketua ngurus yang begitu Pak, harus sabar Pak. Nanti biar Pak Ketua yang urus, menebus dosa masa lalu itu. Nah, ini adalah bagian concern dari negara. Orang di luar negeri korban perdagangan orang, kita jemput balik, kita biayai oleh APBD Pak. Kita jemput. Kenapa? Kita hanya ingin satu katakan, HD goreng itu adalah anak kandung Jawa Barat. Maka gubernur bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya. Ini Pak. Jadi ini concern kita, sehingga mulai saat sekarang dan ke depan kita akan terus memberikan stimulus, dukungan moral dan material kalau memang sangat diperlukan terhadap operasi ini Pak Kapolda, dan operasi ini harus terus dilakukan. Expose-nya dalam setiap bulan, dan saya harapkan berputar, tidak di Polda saja, nanti geser ke Garut, kemudian geser ke wilayah Bogor, geser ke wilayah Cirebon, sehingga efek kejutnya memiliki efek yang cukup kuat bagi masyarakat. Dan untuk teman-teman ojol, saya nanti akan bikin nomor khusus yang langsung bisa WA dan operasi. Teman ojol ini memiliki fungsi Siskamling. Kenapa? Hanya ojolah yang melotot 24 jam. Kemarin saya sudah kasih hadiah tuh 25 juta sama yang Shopee Food yang menggagalkan anak yang bawa senjata tajam untuk tawuran. Jadi nanti ojol tetap. Jadi kalau ojol bisa nangkap maling, nangkap begal, dan tidak mengalami penyiksaan, dikirim dalam keadaan utuh ke Polda, langsung Pak. Besoknya ketemu saya kasih hadiah Pak. Gitu. Tapi jangan salah terka, orang mau nganjang dianggapnya begal, jangan. Kan gitu loh. Termasuk juga khusus untuk tramadol, Pak Kapolda, rakyat yang melaporkan rata-rata diam-diam dan dalam keadaan gemetar. Saya sudah 2 bertemu dengan saya, badannya begini. Kemarin yang di Cimahi sudah speak up, nih sore ini saya panggil. Begini Pak, kenapa? Rata-rata yang menemukan tramadol dan berani melaporkan mengalami ketakutan dan teror mental. Dan saya katakan, yang nerornya mari kita hadapi bersama-sama. Ini untuk itu semoga pertemuan hari ini memiliki spirit yang sama, bahwa kita ingin Jawa Barat gemah ripah repeh rapi. Sepi paling